Perkenalkan, nama saya Julius Ebenezer Katu'u dengan NIM E10322010115. Di sini saya akan memaparkan tentang materi filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan ratu-ratu atau induk dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat adalah sebuah disiplin yang telah berusia ribuan tahun. Filsafat hadir di zaman Yunani kuno, yang dapat dikatakan sebagai langkah awal pembebasan akal manusia dari kultur meteologis yang membelenggu potensi-potensi rasional manusia. Filsafat hadir sebagai jalan membebaskan akal manusia dari dogma dan kepercayaan palsu di masyarakat yang selalu mempertanyakan segala hal. Inilah kata kunci yang selalu digenggam filsuf sepanjang zaman. Bernard Russell 1872-1970 mendefinisikan filsafat sebagai ranah tak tertentu di antara teologi dan ilmu pengetahuan. Filsafat yaitu bermuatan spekulasi terhadap semesta, di mana pengetahuan bisa mengakui atau membuktikannya dengan mengutamakan otoritas dibanding rasionalitas. Mempunyai sifat ilmu pengetahuan yang mengutamakan rasionalitas ketimbang otoritas. Dari pengertian ini, filsafat merupakan disiplin terus-menerus, sehingga tidak terjebak pada sebuah otoritas baik teologi maupun pengetahuan. Filsafat adalah kecurigaan terus-menerus yang teori ini berarti sebuah teori yang mereka pahami atau teori yang kritis terhadap sikap yang kritis. Memperjuangkan kesejahteraan hidup, melainkan lebih untuk mempertahankan hidup. Matter oriented. 4. Pendekatan filsafat. A. Pendekatan definisi. Pendekatan ini merupakan pendekatan melihat perbedaan filsafat dan dengan teologi dengan pengetahuan secara baik. Pengetahuan hanya mengkaji sebatas gejala muncul, berusaha menjelaskan dengan sebab akibat. Sedangkan teologi membahas pra-indrawi semesta, namun dalam batas keimanan. Filsafat berbeda karena mempunyai sistematis yang kritis, radikal, reflektif, dan integral. Demi hakikat radikal karena filsafat mengakui sampai ke akar-akarnya. Pendekatannya integral dengan filsafat mengaji semesta secara menyeluruh, tangkap dan diproses menjadi pengetahuan. Sedangkan formal filsafat sendiri adalah penalaran kritis, radikal, reflektif. B. Pendekatan sistematika. Pendekatan sistematika berasal dari 3 pertanyaan Immanuel Kant. Apa yang saya dapat ketahui, apa yang saya harapkan, dan apa yang saya lakukan. Dari 3 pertanyaan itu, kita dapat membagi filsafat menjadi 3 wilayah, yaitu ada di epistemologi, cabang yang mengkaji hakikat pengetahuan 4 segi, yaitu sumber pengetahuan, batas pengetahuan, dan kebebasan pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan, cabang mengkaji ilmu pengetahuan dengan segi ciri-ciri dengan memperolehnya, azas berpikir secara lurus, dan meteorologi, cabang yang mengkaji metode-metode yang digunakan dalam dunia ilmiah. Ada sendiri dapat dibagi menjadi 2, antara lain metafisika dan ontologi. Empiris yang ada di sebagai atau yang sebenar-benarnya ada, sedangkan metafisika mempelajari semesta di balik kejadian empiris dan wilayah nilai. Mempunyai cabang filsafat etika dan estetika. Pendekatan melalui tokoh dan aliran. Pendekatan ini biasanya diperuntukkan oleh bagi yang mereka sudah lanjut. Beberapa aliran filsafat seperti rasionalisme. Aliran ini mengatakan bahwa akal adalah sumber pengetahuan pengusung. Teori ini adalah empirisme. Aliran ini mengatakan pengalaman sumber pengetahuan dan manusia adalah kertasnya. Pendukung aliran ini David Hume, John Locke, dan Berkeley. Kritisme. Aliran ini merupakan sebuah kritis atas ekstrimnya aliran empirisme.
dan rasionalisme dalam menentukan asal pengetahuan. Kritisme mengatakan akal merupakan hal yang acak yang kemudian disusun menjadi pengetahuan ruang dan waktu. Dealisme, aliran ini berpijak pada keyakinan bahwa pengetahuan adalah proses psikologi mental atau subjektif. Tokoh dalam aliran Hegel, Fichte, dan Schelling. Vitalisme, aliran yang mengatakan bahwa hidup tidak sepenuhnya dapat dijelaskan secara fisik, mekanis, atau determinis. Tokoh fenomenologi, aliran ini mengkaji penampakan fenomena di mana fenomena dan kesadaran berhubungan secara internasional, teorialisme suatu sama lain. Tokoh aliran ini adalah Edmund D. Pendekatan sejarah. Pendekatan ini sering dijadikan acuan buku filsafat umum di Indonesia. Yunani kuno. Masa merupakan peralihan dari metodologi logis penjelasan internasional tentang gejala-gejala alam bergeser. Mereka menyibukkan diri untuk mencari arke semesta. Pelapor dari filsuf alam adalah arke alam semesta. Setelah menyibukkan diri mengenai arke, filsuf mulai menaruh perhatian pada manusia, menjadikan manusia menjadi kajian filsafat. Pada ini teologi mengambil alih pemikiran filosofis untuk filsuf seperti Thomas Aquinas. Namun pada masa ini telah terdeduksi menjadi hamba dari wahyu. Bahkan dalam mencapai kebenaran, kekuatan akal semesta, di mana ini pertanda antara wahyu dan akal semakin mengeras dan semakin tajam. Karena bertentangan dengan wahyu dan ilmu pengetahuan pun menjadi surut perkembangannya. Modern abad 17 dan 19 ini dimulai ketika orang-orang memasuki masa rasionalisme, di mana orang memulai mempelajari filsafat Yunani kuno. Filsuf Islam juga memberikan pengaruh pada perkembangan filsafat modern. Karya-karya filsuf Islam untuk dipelajari dan dikembangkan, kemudian memunculnya aliran filsafat seperti rasionalisme. Fenomena yang sebelumnya masa bernama rasionalisme, kemudian masa Afruk menjadi titik tolak. Antroposentris manusia. Pengetahuan pada zaman modern. Beberapa tokoh di zaman adalah terkenal dengan kata-kata mempelajari rasionalisme. Kemudian ada John Locke yang melahirkan paham empirisme, dan Immanuel Kant yang membuat sebuah sinesta antara rasionalisme dengan empirisme. Kant terkenal dengan kata spark out day. Pandangan ini merupakan dalam memandang ilmu pengetahuan sebagai empirisme yang objektif. Tokoh yang mempelajari pada zaman ini adalah Auguste Comte. Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat secara ilmiah. Positivisme mendominasi wacana ilmu pengetahuan pada awal abad 20-an. Ilmu-ilmu alam. Ada dua pandangan untuk memenuhi kriteria tersebut, yaitu objektif, teori-teori tentang semesta yang harus bebas nilai, fenomenalisme, substansi, metafisme yang diandalkan di belakang gejala, penampakan ditolak. 3. Reduksionisme dapat diamati. 4. Naturalisme alam semesta adalah objek-objek yang bergerak secara mekanis, secara kerja jam. Positivisme
memiliki pengaruh kuat karena klaim-klaim terhadap ilmu pengetahuan membentuk kesatuan ilmu di bawah satu payung, yaitu paradigma positivisme alam simbolis. Positivisme telah memprediksi kekayaan pengalaman manusia menjadi fakta empiris, tahapan filsafat yang terakhir. Pada positivisme, terutama pada asumsi kesatuan metode baik sosial maupun alam, objek alam maupun manusia bergerak determinis mekanis manusia, menurut Ernest Cruz adalah memiliki substratum simbolik dalam benaknya. Jarak antara disebut sistem-sistem simbolisme, pengetahuan, seni, dan bahasa. Sekian dan sampai di sini saya membuat resum. Terima kasih.